Halo semua, welcome to my channel. Jadi guys, di video kali ini admin Luna ingin melanjutkan alur cerita kemarin yang dimana di episode yang sebelumnya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan dari alur cerita episode selanjutnya. Di sini Hai Bodong, dia pun merasa tubuhnya telah dalam kondisi puncaknya. Walaupun belum sepenuhnya, namun tidak lama lagi keadaannya telah menuju puncaknya lagi. Akhirnya peperangan besar di sekte mistik Cloud pun dimulai, mereka pun saling baku hantam dan saling membalas WhatsApp. Di sisi lain, para ketua dari sekte mistik Cloud, tidak ada yang menyerang Xiaoyan. Mungkin mereka menyadari perbedaan kekuatan mereka sangat jauh, dan mereka membiarkan Xiaoyan yang akan menjadi urusan Yun San. Cerita pun berpindah kepada Yun San yang langsung terbang ke atas langit. Dia pun langsung bergerak dengan cepat ke arah Xiaoyan. Kemudian Yun San pun mengatakan kepada beberapa ketua untuk menjaga Yun Yun, dan setelah perang besar ini selesai, dan aku telah menghajar bocah epik itu, aku akan menghukumnya. Singkat cerita, Yun San dengan kecepatan kilat, dia pun telah berada di hadapan Xiaoyan, dan mengatakan, Xiaoyan, aku pasti akan buat kamu turu seperti 3 tahun lalu. Dan sekarang aku tidak akan membiarkan kamu lolos lagi untuk kabur. Xiaoyan yang mendengar itu dia pun tersenyum. Kamu yakin dia mau lawan Mythic Glory? Xiaoyan menambahkan, ini sangat kebetulan, aku membutuhkan tubuh seorang dojong, tidak sia-sia aku datang ke sini. Di saat bersamaan Yun San pun dia langsung mengeluarkan doki hijaunya yang membuat Xiaoyan pun sedikit tertekan. Xiaoyan pun menyadari memang kekuatan seorang dojong sangatlah luar biasa. Xiaoyan dia telah bersiap untuk bertarung, dan mengatakan, Xiaoyan, aku akan memperlihatkan bagaimanakah kekuatan elit dojong. Kekuatan yang tak akan mungkin kamu tembus. Di sisi lain, Xiaoyan pun dia mengeluarkan dokinya berwarna hijau gelap yang langsung menyelimuti tubuh Xiaoyan dengan teknik perubahan misterius 3 api surgawi. Yun San yang melihat itu, dia menyadari itu adalah teknik untuk meningkatkan kekuatan seseorang dalam tubuhnya. Teknik perubahan misterius api surgawi ini telah berevolusi. Bahkan di saat Xiaoyan melawan Liu Qing pada saat itu, dia hanya menggunakan Grand Lotus. Namun sekarang Xiaoyan yang telah keluar dari dunia magma, dan mendapatkan inti api merah, tentu saja kekuatannya meningkat. Dengan kekuatan ini Xiaoyan pun dia mampu berhadapan dengan Yun San. Di sisi lain Yun San dia menyadari kekuatan Xiaoyan meningkat. Namun tetap dia mengatakan itu tak akan cukup untuk melawan dirinya yang seorang dojong sang Mythic Glory. Xiaoyan, aku akan memperlihatkan kamu bagaimana kekuatan dojong sesungguhnya. Kekuatanmu itu tak akan berguna melawanku. Sekarang Yun San begitu sombong karena dia yakin dia mampu mengalahkan Xiaoyan. Dia merasa 3 tahun ini dia telah meningkatkan kekuatannya. Walaupun itu semua dengan bantuan Hall of Soul. Akhirnya Xiaoyan mulai menyerang Yun San dengan kecepatan kilat. Xiaoyan telah menghilang di titik awal. Namun Yun San tersenyum, dia pun langsung menyerang Xiaoyan dengan serangan bulan sabit. Di sisi lain Xiaoyan yang melihat serangan Yun San, dia langsung mengeluarkan pedang besarnya, yang akhirnya 2 bentrokan kekuatan dahsyat pun tidak terhindarkan. Dan akibat bentrokan 2 kekuatan dahsyat ini, Xiaoyan dia pun sedikit terpental, namun terlihat Yun San masih berdiri. Dia mengatakan, kekuatanmu dan kecepatanmu itu tidak berguna di hadapanku Xiaoyan. Namun tidak lama setelah Xiaoyan tiba-tiba sudah berada di belakang dari Yun San. Dia menggunakan sayap ungu dari teknik keterampilan terbangnya, yang sudah lama Xiaoyan tidak menggunakannya. Sayap ungu ini dilapisi api surgawi hijau gelap, dan kemudian Xiaoyan pun mengatakan, bagaimana dengan ini? Ayunan pedang besar Xiaoyan langsung mencoba menghantam Yun San. Yun San dia sangat kaget dengan serangan tiba-tiba Xiaoyan. Yun San dia pun langsung menoleh dan kemudian dia pun melambaikan tangan untuk menahan serangan dari Xiaoyan.
dan akhirnya bentrokan kekuatan besar pun terjadi lagi antara Xiaoyan melawan Yun San. Dalam bentrokan ini, jika kekuatan Xiaoyan lebih lemah sedikit saja, tentu saja Xiaoyan akan terpental oleh kekuatan Yun San seorang dojong. Namun setelah bentrokan dua kekuatan dahsyat itu, Xiaoyan kembali menghilang, dan tiba-tiba Xiaoyan kembali lagi di belakang dari Yun San, yang membuat Yun San pun sangat terkejut. Xiaoyan pun mengumpulkan energi di lengannya, kemudian Xiaoyan pun berniat untuk menyerang Yun San menggunakan pukulan Octan Blast, atau bisa disebut pukulan Aldous 500 Stack. Yun San pun yang melihat serangan itu dia pun langsung mengeluarkan dokinya sebagai penghalang. Yun San pun berkata, Xiaoyan, serangan itu tidak akan mampu menembus pertahananku. Tidak kusangka kamu masih menggunakan teknik itu setelah 3 tahun lamanya. Xiaoyan mengatakan, Yun San, serangan ini akan cukup untuk membuat kamu bergetar terkena mental. Di saat bersamaan pukulan Octan Blast Xiaoyan langsung menghantam Yun San, yang membuat Yun San dia harus terpental, dan ledakan besar yang mengerikan terjadi lagi. Yun San menyadari ini adalah serangan mematikan, sampai-sampai bajunya pun sampai robek dan terlihat bekas tanda merah di kulitnya. Yun San dia sedikit marah, dia mengatakan, serangan ini cukup bagus Xiaoyan. Aku tidak mengira serangan ini lebih kuat dari yang dulu. Dengan hal ini Yun San dia tahu dia harus dengan serius menghadapi bocah di depannya, dan dia harus memperlihatkan kekuatan dojong sang matik glory sesungguhnya kepada Xiaoyan. Setelah itu Yun San pun kembali mengeluarkan dokinya dengan amarah memuncak, dia benar-benar sangat ingin menghabisi Xiaoyan. Cerita pun berpindah kepada Hai Bodong. Hai Bodong yang melihat aura kekuatan Yun San yang sekarang lebih berbeda, sekarang dipenuhi oleh hawa membunuh yang bergejolak. Hai Bodong pun mengatakan, mengapa Xiaoyan tidak menungguku saat melawan Yun San sesuai rencana awal kita akan menyerang bersama-sama ketika aku telah mengalahkan musuhku. Dan begitu pula para ketua lain, mereka sangat mengkhawatirkan Xiaoyan yang sedang bertarung seorang diri melawan Yun San. Namun di saat memikirkan hal tersebut, Hai Bodong pun kembali diserang oleh para ketua sekte Mystic Cloud. Tentu saja Hai Bodong melawan orang bertingkat Do Huang, dia pun tidak bisa bersantai-santai. Yang akhirnya Hai Bodong pun kembali baku hantam. Cerita kembali kepada Xiaoyan yang telah ditekan oleh kekuatan besar yang dikeluarkan Yun San. Xiaoyan yang tertekan, dia mengeluarkan api hijau gelapnya untuk melawan tekanan Yun San. Dengan api hijau gelap ini tekanan yang diberikan Yun San menghilang. Yun San yang melihat api hijau ini dia tercengang. Karena dia merasakan api hijau ini beda dengan 3 tahun yang lalu. Aura panas dari api itu lebih panas. Tidak lama Yun San dia bergerak dengan cepat dan tiba-tiba sudah di dekat Xiaoyan. Xiaoyan yang melihat kecepatan Yun San, dia menyadari kecepatan Yun San lebih cepat dengan semua kemampuannya, yang akhirnya baku hantam di antara mereka terjadi kembali. Dan benturan besar terjadi ketika mereka saling menyerang satu sama lain. Setelah mereka cukup lama baku hantam, mereka berdua sama-sama terdorong ke belakang. Yun San tidak langsung menyerang Xiaoyan, dia merapihkan bajunya terlebih dahulu. Yun San dia berkata, aku sudah memberitahu kamu bocah epik, dengan kekuatan kamu saat ini, kamu tidak akan mampu menghadapiku elit dojong sang metik glory. Namun Xiaoyan tidak peduli dengan perkataan Yun San. Xiaoyan dengan cepat kembali menyerang Yun San, dan baku hantam di antara mereka kembali lagi, yang menimbulkan suara gemuruh di langit. Yun San berkata, Xiaoyan, harga rokok Magnum naik lagi. Xiaoyan menjawab, ini pasti akibat uang pajak yang dikorupsi. Yun San berkata, pantas saja rokok Magnum naik. Setelah itu mereka kembali baku hantam satu sama lain dan menciptakan ledakan besar membuat Xiaoyan kembali terdorong ke belakang lagi. Kemudian setelah itu Xiaoyan kembali menyerang Yun San menggunakan teknik pedang splitting tsunami. Di saat bersamaan langsung dilesatkan kepada Yun San. Dan Yun San pun dia langsung melancarkan serangan dan bentrokan dua kekuatan dahsyat pun terjadi lagi, yang membuat semua yang bertarung pun terhenti. Mereka melihat Xiaoyan yang sedang bertarung melawan Yun San. Setelah ledakan besar tersebut, Xiaoyan dengan kecepatan kilat dia langsung menyerang Yun San. Dari depan Yun San pun tersenyum, dia mengatakan, Xiaoyan, sungguh kamu berani menyerangku dari depan. Yang tiba-tiba mereka pun saling baku hantam. Tiba-tiba Yun San merasakan ada kekuatan lain di dekat Xiaoyan.
Yun San pun mengatakan apakah ini dari sosok jiwa yang selama ini telah membantu bocah ini. Yun San pun akan berbalik namun dia tidak mampu. Dengan seketika hantaman kekuatan besar pun mengarah ke punggung Yun San, yang membuat Yun San pun harus memuntahkan darah dan harus terlempar sangat jauh yang tentu membuat semua orang pun sangat terkejut. Semua orang sangat terkejut dengan serangan mematikan yang ada di atas langit. Tubuh Yun San dia terhempas walaupun dia mampu kembali bangkit. Yun San langsung menatap ke arah langit dan melihat sosok laki-laki tua di samping Xiaoyan. Semua orang pun sangat terkejut melihat laki-laki tua di samping Xiaoyan. Semua orang pun bertanya-tanya siapakah orang yang telah membuat elit dojong terhantam memuntahkan darah. Aku tidak akan membiarkan dirimu menghajar muridku dengan sombong dasar bocah bau kencur. Pemujaan ini akan dengan mudah aku hancurkan dengan kekuatanku di masa lalu. Yun San pun kaget mendengar kata pemujaan. Karena dia mengetahui tentang salah satu orang terkuat di Pulau Jawa ini, yang bertingkat Dojun, Yun San tertawa dan berkata walaupun mungkin di masa lalu kau sangat kuat, namun aku yakin kamu tidak akan mampu menggunakan kekuatanmu bahkan mencapai 50%. Aku akan menahanmu dan bocah itu di sekte Mystic Cloud ini. YOLO, tertawa terbahak-bahak apa kamu yakin Dek mampu melawan aku sang Matic Glory yang tiada tanding di Pulau Jawa ini? Kau pikir mampu menahan kami berdua? Yun San pun atau senyum dan mengatakan aku telah menyiapkan seseorang yang menginginkan dirimu jadi bersiaplah. Yun San pun dia bertepuk tangan tiba-tiba sosok bayangan hitam akhirnya muncul di samping Yun San, yang tentu membuat semua orang sangat terkejut. Bayangan hitam ini muncul dari aula sekte Mystic Cloud. Bahkan Yun Yun yang melihatnya pun dia sangat kaget karena dia tidak mengetahui ada sosok bayangan hitam di aula Mystic Cloud. Munculnya sosok bayangan hitam itu membuat semua orang kaget. Yun Yun pun bertanya-tanya mengapa sosok itu muncul dari sekte Mystic Cloud, dan tidak ada yang memberitahuku tentang bayangan hitam itu. Di sisi lain Jalau dia bertanya-tanya siapa sosok bayangan hitam itu. Hai Bodong pun mengatakan sepertinya itu adalah bantuan untuk Yun San. Para ketua tahu sosok bayangan itu bukanlah orang biasa, pasti dia akan merepotkan mereka. Hai Bodong memerintahkan kepada para ketua untuk segera mengalahkan musuh mereka, agar kita segera bisa bergabung dengan Xiaoyan untuk melawan Yun San. Akhirnya para ketua pun mereka saling baku hantam lagi untuk mengalahkan musuh mereka agar mereka bisa membantu Xiaoyan. Cerita berpindah kepada Xiaoyan dan gurunya, mereka berdua pun sangat terkejut dengan munculnya bayangan hitam itu. Namun Yao Lao dan Xiaoyan mereka tahu bahwa itu adalah orang dari sekte Hall of Soul yang memang mengincar tubuh dari Yao Chen. Tentu melihat hal ini, Xiaoyan pun sangat marah karena dia melihat ternyata Yun San, si Epic Glory itu telah berhubungan dengan sekte Hall of Soul. Yun San pun dia tersenyum dengan munculnya bayangan hitam itu, yang dia panggil Protektor Wu. Cerita berpindah kepada Protektor Wu. Dia mengatakan akhirnya aku menemukanmu Yao Chen, aku sudah berkeliling Pulau Jawa ini untuk mencarimu. Pasti jika aku membawamu pulang ke sekte Hall of Soul, ketua sekte Hall of Soul akan senang jika aku hadiahkan dirimu. Yao Lao mengatakan sekte Hall of Soul dahulu sungguh beruntung. Mereka memanfaatkan Han Feng si Epic Glory dengan cara mengkhianatiku. Yao Lao mengatakan hari ini akan memberikan pelajaran kepada Hall of Soul. Tiba-tiba bayangan hitam itu memancarkan mata merah darahnya menatap Yao Lao dan Xiaoyan. Di sisi lain Yao Lao pun mengatakan kepada Xiaoyan, sepertinya sekarang aku tidak akan bisa membantumu melawan Yun San. Pasti aku akan disibukkan oleh bayangan hitam itu. Xiaoyan pun mengangguk dan mengatakan tenang saja guru aku sang Matic Glory akan membuat Yun San turu. Guru fokus saja berhadapan dengan bayangan hitam itu yang berasal dari sekte Hall of Soul. Yun San pun mengatakan kepada Protektor Wu agar menghadapi Yao Chen, dan dia akan menghadapi Xiaoyan. Protektor Wu mengatakan baiklah, namun jangan bunuh dulu bocah itu. Ada benda yang masih aku inginkan dari bocah itu. Yun San pun dia tidak tahu benda apa yang diinginkan Protektor Wu. Namun Yun San mengangguk. Xiaoyan yang mendengar itu, dia sangat kebingungan, benda apa yang diinginkan bayangan hitam itu. Namun dia pun teringat batu giok peninggalan Raja Toshi. Benda ini yang diinginkan oleh klan Sun Er juga. Xiaoyan sekarang menyadari mengapa sekte Hall of Soul menangkap ayahnya, yang ternyata sekte Hall of Soul juga menginginkan batu giok peninggalan Raja Toshi ini. Setelah percakapan tersebut akhirnya bayangan hitam itu langsung mengeluarkan rantai hitam dan menuju ke arah guru Xiaoyan. Di sisi lain Yao Lao telah bersiap untuk bertarung dengan bayangan hitam itu, yang mengeluarkan api surgawi Bon Cilingplem. Cerita berpindah lagi kepada Yun San yang tertawa dan mengatakan Xiaoyan, sekarang tidak ada lagi yang akan membantumu. Xiaoyan pun mengatakan aku sekarang tidak perlu memakai joki lagi, aku pasti bisa membuat kamu turu.
karena aku sekarang sudah mati Glorino debat. Cerita pun berpindah kepada bayangan hitam itu yang telah mengeluarkan rantai hitam dan langsung menyerang You Lao. Di sisi lain You Lao, dia langsung menyerang balik bayangan hitam itu menggunakan api putih panasnya dan dua bentrokan kekuatan dahsyat pun terjadi. Namun serangan itu mampu ditahan oleh You Lao cukup mudah, membuat Protektor Wu sangat keheranan, dan kemudian dia pun menyerang lagi dengan 3 rantai hitamnya. Namun tetap saja serangan bayangan hitamnya masih mampu ditahan oleh You Lao menggunakan Bonciling Plum. Protektor Wu dia terkejut ternyata kekuatan dari You Lao yang tidak sepenuhnya pun masih sangat kuat. Pantas saja pada saat itu, Yao Chen yang bertarung dengan 3 orang prajurit dari Sekte Hall of Soul masih mampu kabur. Kemudian Protektor Wu dia pun berteriak kepada Yun San, agar dengan cepat untuk menghabisi Xiaoyan. Yun San pun mengatakan baiklah. Yun San, dia melihat bagaimana Protektor Wu yang ternyata dia sangat kesulitan ketika menghadapi Yao Chen. Setelah percakapan itu akhirnya Yun San pun kembali mengeluarkan dokinya, dan langsung menyerang Xiaoyan, dan baku hantam antara Yun San dan Xiaoyan pun kembali terjadi. Di sini Yun San pun berniat untuk dengan cepat menghabisi Xiaoyan, karena tentu saja jika Xiaoyan berhasil dikalahkan maka perang besar ini akan terhenti, dan begitu pula Yao Chen. Yun San pun dia langsung mengeluarkan pedangnya dan langsung mencoba menyerang Xiaoyan. Di sisi lain Xiaoyan dia mengalirkan dokinya ke seluruh tubuh, dan untuk kesekian kalinya dua bentrokan kekuatan dahsyat pun terus terjadi antara Xiaoyan dengan Yun San. Mereka masih bertarung sengit satu sama lain walaupun dalam pertarungan ini Xiaoyan masih berada di tingkat doang. Ternyata dia mampu menghadapi Yun San berada di elit dojong. Cerita pun berpindah kepada Yun Yun yang melihat pertarungan Xiaoyan dan Yun San. Dia sangat khawatir kepada Xiaoyan yang bertarung dengan Yun San. Yun Yun dia melihat Yun San telah mengeluarkan teknik untuk membunuh bahkan berlevel tingkat Do Huang. Yun Yun pun dalam hatinya dia pun tidak ingin melihat mereka berdua akan mati dalam pertarungan ini, karena mereka berdua sangatlah berarti bagi kehidupannya. Di sisi lain para ketua yang melihat pertarungan Xiaoyan dan Yun San mereka juga khawatir, karena mereka melihat dalam pertarungan ini Xiaoyan pun sedikit terdesak akibat kekuatan dari Yun San. Para ketua mereka sangat ketakutan melihat serangan mematikan Yun San dengan gelombang yang besar. Terima kasih sudah support admin dan jangan lupa subscribe YouTube kami agar kami lebih semangat membuat alur cerita episode selanjutnya. Thanks for watching.